Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang min ajaibil ikhlas, di antara keajaiban-keajaiban ikhlas. Apa pentingnya niat dalam kehidupan kita? Bukan hanya dalam sholat dan ritual, tapi dalam kehidupan kita. Terus bagaimana ikhlas itu bisa merubah sesuatu yang sedang kita alami, baik itu musibah ataupun itu anugerah. Kemudian bagaimana cara kita menjadi seseorang yang mukhlis, sampai ke derajat tertinggi dari mukhlis itu adalah mukhlas. Jadi ada mukhlis, ada mukhlas. Orang mukhlis adalah orang yang sedang belajar menjadi ikhlas. Orang mukhlas, orang yang udah ikhlas banget. Jadi orang yang mukhlas itu gak ada bedanya antara dipuji sama dicelah. Itu mukhlasin. Orang mukhlas gak ada bedanya bagi dia antara emas dan batu. Sama di mata dia antara emas dan batu. Orang mukhlas sama di mata dia antara pujian dan celaan. Orang mukhlas sama di mata dia antara orang yang membalas kebaikannya atau justru mengkhianati kebaikannya. Dia tetap menolong orang tersebut. Ini mukhlasin, derajat tertinggi dari mukhlisin. Sehingga para anbiya kayak Nabi Yusuf, Nabi Musa, Allah menyebutnya mereka adalah mukhlasin. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya, salah satunya. Coba kalian ingat kisah tentang Musa. Musa adalah seorang hamba yang mukhlason, mukhlas banget, yang udah gak ada bedanya dipuji orang, dicela orang, diikuti orang, ditinggalkan orang, buat dia gak beda. Dia tetap berbuat baik, dia tetap taat kepada Allah. Gak ada bedanya ketika dia berhijrah, kemudian hijrahnya ini menguntungkan atau hijrahnya ini menjadi ujian. Dia tetap berhijrah karena dia tahu hijrah itu baik. Dia tetap jujur karena jujur itu baik. Gak ada bedanya ketika dia jujur menguntungkan atau jujur malah jadi ujian. Saya gak bilang merugikan ya, karena jujur gak mungkin rugi, taat gak mungkin rugi, taubat dan hijrah gak mungkin rugi, cuman ujian. Orang soleh itu adalah ketika dia taat kepada Allah dalam keadaan sarra au darra, dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, dan itulah mukhlasin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang tetap membantu orang lain. Yunfik itu kan bukan hanya ngeluarin duit ya, tapi inti dari yunfik atau infak itu adalah ngebantu orang. Kalau kita ngeluarin duit tapi nggak membantu orang, itu namanya juga yunfik, tapi yunfik untuk dirinya. Karena infak dalam bahasa Arab itu mengeluarkan harta. Cuman identiknya mengeluarkan harta di sini artinya bantu orang lain. Dia tetap bantu orang lain fis sarra au dharra. Fis sarra ketika dia lapang rezekinya, au dharra ketika dia juga lagi terlilit hutang, dia juga lagi susah, dia juga belum makan tapi ngasih makan orang lain. Ini ringan. Yang berat itu adalah ketika ujiannya perasaan. Dia tetap bantu orang itu walaupun orang itu mungkin melupakan kebaikan dia. Dia tetap bantu orang itu walaupun orang itu adalah pernah nge-unfollow dia. Dia bantu orang itu walaupun orang itu ngeblok dia. Yang lebih berat lagi, dia bantu orang itu walaupun orang itu pernah mutusin dia. Bisa gak kita ngelakuin satu kebaikan tanpa lagi membedakan antara efek dari kebaikan itu nguntungin atau justru menjadi ujian. Nah ini kalau udah gak ngaruh lagi efek itu, insya Allah kita udah menjadi hamba yang mukhlason. Kalau yang mukhlason, maka setan udah gak bisa lagi menggodain kita. Kalau mau jadi orang yang mukhlas, gak ada bedanya. Asalkan itu adalah berbakti kepada orang tua. Apapun orang tuanya, mau orang tuanya baik atau menurut dia gak baik, yang namanya Allah suruh berbakti ya saya berbakti. Orang saya kan ngelakuinnya karena Allah, berakatnya kepada Allah bukan kepada makhluk. Itu kan inti dari ikhlas, berakat dengan Allah bukan berakat dengan makhluk. Kalau berakat dengan Allah maksudnya apa? Berarti kita minta rewardnya dari Allah, minta apresiasinya dari Allah, minta kebaikannya dari Allah bukan dari makhluk. Yang kita harapin like dari Allah, yang kita harapin di repost oleh Allah. Karena ada sahabat-sahabat yang captionnya pernah di repost sama Allah di Al-Quran. Ustadz kalau misalnya gak berharap apa-apa bahkan dari Allah, itu bukan ikhlas. Karena makna ikhlas itu bukan tidak berharap apa-apa. Makna ikhlas itu murni. Arti murni berharap hanya kepada Allah. Karena kalau sampai kita gak berharap surga,
nggak berharap dibebaskan dari azab neraka, nggak berharap dibantu oleh Allah, itu bukan ikhlas. Itu apa Ustadz? Itu istaghna. Ini ada sedikit yang harus kita perbaiki dari persepsi tentang makna ikhlas. Apa bedanya ikhlas dengan istaghna? Kalau ikhlas tidak berharap kecuali kepada Allah. Kalau ke Allah dia berharap surga. Allah sendiri yang menjanjikan kan, wa'adallahu alladhina amanu misalnya, wa basyiril ladhina amanu wa amilus solihat anna lahum jannat. Ayat kayak gitu kan banyak banget di Al-Qur'an ya. Allah menyediakan untuk mereka ampunan, Allah menyediakan untuk mereka surga, Allah menyediakan untuk mereka kebaikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yukaffir anhu sayyiati wa yu'dhim lahu ajra, yaj'al lahu min amrihi yusra. Ayatnya banyak banget. Kalau Allah udah nawar-nawarin terus kita bilang, "Dah saya mah enggak butuh itu." Itu namanya istaghna. Istaghna arti bahasanya merasa enggak butuh. Terjemahan lebih umumnya lagi, sombong. Bukankah Allah berfirman, "Kullu yaumin huwa fi sya'an." Setiap hari Allah sibuk, walaupun sibuk, wala ya'uduhu hifdzuhuma. Allah enggak pernah kerepotan. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Allah enggak pernah kerepotan untuk memelihara, menjaga dan memberikan hak huma, langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Jadi ikhlas itu bukan enggak berharap apa-apa teman-teman. Ikhlas itu tidak berharap kecuali kepada Allah saja. Ke Allah berharap surga. Ya Allah beri saya surga. Sampai Nabi bilang, kalau kalian minta surga, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Jadi puncaknya Firdaus. Apakah Nabi kurang ikhlas? Bukankah ikhlas kita belajarnya dari Nabi? Adakah yang lebih baik ikhlasnya daripada Nabi? Tidak ada. Bahkan para anbiya pun belajarnya kepada Rasulullah seandainya mereka sezaman. Kalau Nabi mengajarkan kita tentang mengharapkan kebaikan kepada Allah dan itu masuk dalam bagian ikhlas, berarti kalau ada orang yang gak mengharapkan lalu merasa paling ikhlas, ini pasti ada yang miss nih tentang pemahamannya. Enggak, tetap berharap. Yang paling tepat di antara makna ikhlas, ikhlas itu tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Kalau berharap kepada Allah itu semuanya ikhlas. Kalau gak berharap apa-apa dari Allah, namanya istaghna. Dan ayat tentang istaghna, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu akan banyak berbuat dosa ketika dia merasa dirinya serba cukup, gak butuh lagi kepada Allah SWT. Ternyata ikhlas itu bukan gak berharap apa-apa kepada Allah, seolah-olah kita gak merasa butuh kepada Allah. Padahal justru berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah itu bagian dari ibadah. Jadi kalau kita pengen dapat banyak pahala ibadah, doa aja yang sering, karena berdoa itu adalah ibadah. Bahkan kadang-kadang kita meminta sesuatu yang menurut logika kita udah gak mungkin, buat Allah juga bukan sesuatu yang berat. Gak akan Allah terganggu, kamu kalau minta ngira-ngira dong gitu. Masa minta sesuatu yang udah gak mungkin lagi dikabulkan? Enggak, karena ala kulli syai'in qadir, gak ada batasan. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Justru dengan meminta kita lagi belajar iman loh teman-teman.